فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita berkaitan dengan cabang ilmu dari cabang-cabang ilmu syar'i. Apa nama cabang ilmu yang kita pelajari ini? Indak ya Arif? Ilmul mawarith. Juga disebut apa, Sakif? Tentang warisan, itu bahasa kita. Nah, apa istilah lain dari ilmul mawarith? Indak ya Raka Muhammad? Ilmul faraid. Kenapa dinamakan faraid? Kalau dinamakan mawaris jelas karena berkaitan dengan apa? Pembagian warisan. Kenapa dinamakan faraid? Bahkan ini penamaan yang masyhur. Diambil dari kata apa? Indak ya Mujahid? Fariidah. Dari ayat fariidatan minallah, penetapan pembagian dari Allah. Nah, kenapa? Karena ilmu ini berkaitan dengan apa? Masalah pembagian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait harta peninggalan orang yang telah mati. Maka juga selain itu dinamakan dengan apa? Yang ketiga, indak ya Ali, ilmu tarikat. Nah, ilmu tentang peninggalan orang yang telah meninggal, yang mati. Baik. Tujuan kita belajar ilmu ini dan buah yang akan diambil bagi orang yang memahaminya dengan baik apa? Indak ya Khadir. Nah, untuk menyampaikan hak-hak kepada ahlinya agar kita tidak zalim. Hak itu sampai kepada yang memilikinya, yang berhak untuk mendapatkannya. Itu tujuannya. Yang merupakan salah satu prinsip di dalam Islam, yaitu al-adl. Apa hukum mempelajari ilmu faraid? Indak ya Hamzah? Taib, hukumnya fardu kifayah dan bisa menjadi fardu ain kapan? Abdurrahman Aceh. Nah, kalau nggak ada yang mempelajarinya di tempat tersebut, maka wajib atas seseorang untuk mempelajarinya sampai gugur dosa-dosa dari kaum muslimin disebabkan meninggalkan mempelajari ilmu tersebut. Maka antum para talabatul ilm memiliki jasa yang besar kepada umat ini, sehingga dengan sebab kita mempelajari ilmu ini gugur dosa-dosa dan beban atas kaum muslimin. Baik. Sekarang kita masuk pada bab pertama. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala, babut tawrith qabla al-islami wa ba'dah. Bab pemberian warisan di masa sebelum datangnya Islam dan setelah Islam.
Fi hadzal babi sanadhkuru insyaallah taala ba'dal masail hatta yu'lamal farqu baina at-taurithi qabla al-islam wa ba'da al-islam. Pada bab ini kami akan menyebutkan insyaallah sebagian permasalahan dalam pembagian warisan, sehingga diketahui perbedaan antara pemberian warisan sebelum datangnya Islam dan setelah datangnya Islam. Untuk menunjukkan ikhwani fillah bahwasanya syariat ini datang dengan adil, dengan keadilan. Haitsu anna al-kufara qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu la yuwarrithuna an-nisa. Di mana dulu orang-orang kafir sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memberikan warisan sama sekali kepada wanita. Makanya di sini ya kawan, yang pertama kita secara keseluruhan bersyukur atas hidayah untuk berislam dan bersyukur atas bagusnya tatanan di dalam Islam, terlebih lagi para wanitanya. Bagi para wanitanya di dalam Islam betul-betul dimuliakan. Di antara bentuk pemuliaan Islam terhadap para wanita, mereka diakui dalam pembagian waris. Dulu di masa jahiliyah tidak ada wanita itu dapat warisan, bahkan mereka diwariskan. Wanita itu diwariskan, istri pada masa itu diwariskan. Nah, perhatikan, dengan contoh akan semakin gamblang. Antum bisa lihat amsilah dengan diagram yang sangat gamblang, dan ini gambaran mudah nanti metode dalam penghitungan warisan seperti ini. Al-mithalul awal, contoh pertama, halaka halikun an abin wa ummin. Ungkapan seperti ini antum mulai hendaknya mengenali, mulai kenalan dengan model ungkapan seperti ini, model ungkapan dalam ilmu faraid seperti ini. Halaka halikun, yaitu meninggal seseorang. An abin wa ummin, maksudnya meninggalkan ahli waris yang hidup, yaitu seorang ayah dan seorang ibu. Ahli waris yang lain tidak ada. Jadi meninggal cuman apa? Meninggalkan ayah dan ibunya. Bagaimana pembagian warisannya? Perhatikan, qabla al-Islam, sebelum Islam, antum bisa lihat di situ. Nah, tayyib. Berarti antum lihat dulu cara membacanya, ikhwan. Nah, karena ini kan sudah ditulis semua. Kalau kita ngerjakan, berarti apa? Tulis dulu ibu, kemudian bapak, kemudian sampingnya, berapa bagiannya? Atau itu di sini kanan. Saya diputar dulu, diputar ini isinya, biar itu tidak dihapus. Saya bagi saja. Perhatikan, ketika ada kasus tadi, kasusnya ini bukan kasus pidana tapi
abin wa ummin. Halaka halikun. Seorang meninggal, ahli warisnya cuman ibu dan ayah tok. Maka antum caranya pertama kali tulis 6 ummun abun. Ini ahli warisnya cuman ini, ya kan? Nah, di masa jahiliyah ini kan sekarang bicara pembagian waris sebelum Islam. Qabla Islam, nah, ibu ini tidak dikasih, maka biasa diungkapkan orang yang tidak dapat bagian warisan itu dikasih tanda mim. Tanda mim itu singkatan dari mahrum, yaitu terharamkan, tidak dapat apa-apa. Nah, taib, dan bapak itu semua. Nah, al-malu kullu, harta keseluruhannya untuk bapak. Berarti kalau demikian penyelesaiannya bagaimana? Tadi ini kan nggak dapat, ya kan? Berarti 0, ya kan? Keseluruhannya berarti harta kalau keseluruhan itu kan ya 1 bagian, ya kan? Maka harta total 1, berarti semuanya dikasih ke siapa? Bapak. Ya wis, nggak bapak kabeh. Habis sudah hartanya. Jadi seorang anak, seandainya anak meninggal cuman apa ahli warisnya ibu dan bapak, maka ya semuanya untuk bapak. Ini namanya asal masalah, harta yang dibagi berapa. Kalau ini cuman orang yang dikasih 1 ya tidak usah dikasih hal yang lebih besar, ya, tulis 1, ya, bagian bapak 1, habis. Sekarang ba'dal Islam, sama kan kasusnya, meninggal yang ditinggal ahli warisnya cuma ibu dan bapak. Kenapa kita tulis ibu dulu? Karena ibu ini yang ditetapkan kadar warisannya. Nah, kalau gabung dengan bapak, maka bapak nanti asobah, ini namanya asobah. Ibu dapat apa? 1/3 karena tidak ada anak yang mewarisi. Baik. Perhatikan, ibu dapat 1/3, sisanya untuk siapa? Untuk bapak. Caranya bagaimana berarti? 1/3 dengan sisa, berarti kita jadikan semuanya harta itu berapa bagian? 3, ya kan? 3 ini ke sini. Kemudian ibu karena harta bagian itu semuanya 3, berarti ibu dapat berapa bagian? 1. Bapak dapat berapa bagian? 2. 1 tambah 2 3. Oh betul. Berarti harta semuanya dibagi 3, kasihkan 1 bagian ibu, kasihkan 2 bagian ke bapak. Nah ini setelah Islam. Berarti apa? Ibu yang tadinya tidak dapat apa-apa di dalam Islam, mereka mendapatkan 1 bagian. Nah, baik. Kemudian kasus berikutnya, untuk tahu bagaimana kondisi sebelum Islam dan setelah Islam. Halaka halikun an bintin wa syaqiqatin. Nah, bintin, syaqiqah, dan akhun li'ab. Akhin li'ab. Nah, seorang meninggal, ahli warisnya 3. 1 anak perempuan, itu bintun. Syaqiqah maksudnya saudara
kandung perempuan. Saudara kandung perempuan itu syaqiqah. Kemudian akhun li'ab, saudara laki-laki sebapak. Lihat bagaimana kondisinya seperti ini, kawan. Di masa Islam saudara laki-laki sebapak tidak dapat. Tapi dulu di masa sebelum Islam semua harta, Anda bisa lihat, bintun syaqiqah akhun li'ab, bintun mahrum tidak dapat, saudara kandung perempuan mahrum tidak dapat, malah harta warisan kemana? Al-malu kulluhu li'akh li'ab, harta semuanya untuk saudara laki-laki sebapak. Paham? Padahal saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki sebapak, beda ibu ya, bapaknya sama tapi ibunya beda. Nah seorang meninggal punya saudara laki-laki yang cuman sebapak, saudari perempuan kandung tidak dapat. Nah, saudari perempuan kandung, anak perempuannya tidak dapat, tapi malah lari ke saudara laki-laki sebapak. Ini dulu di zaman sebelum Islam. Padahal perhatikan, setelah Islam, setelah Islam, ini tadi sini meninggal, ahli warisnya siapa? Bintun, kemudian syaqiqah, kemudian li'ab. Kalau tadi di masa jahiliyah, karena pokoknya perempuan siapapun, sedekat apapun hubungannya, tidak dapat. Anak perempuan kita loh, di masa jahiliyah tidak dapat warisan. Saudara kandung perempuan tidak dapat di masa jahiliyah, tapi saudara laki-laki walaupun cuma sebapak dapat. Nah, dalam Islam tidak. Dalam Islam seorang meninggal punya anak perempuan satu, ahli warisnya cuma anak perempuan satu, maka apa? Setengah dapatnya. Nah, bagaimana tahu ini nanti? Ini cuma kita biar punya gambaran tok dulu. Insya Allah kita tahu ini dapatnya setengah, ini dapatnya sepertiga, itu nanti di pelajaran berikutnya, masing-masing jatahnya yang Allah tetapkan untuknya. Nah, satu anak perempuan dapat setengah. Nah, kemudian saudara perempuan kandung ini sisanya, namanya asobah. Ini nanti namanya masuk asobah, karena dia jadikan asobah karena gabung dengan adanya anak perempuan. Nah, sekarang ini dalam Islam dapat enggak? Enggak dapat. Mahrum. Taib. Berarti cara menyelesaikannya setengah, sisanya diambil orang. Berarti gampangnya berarti ini namanya apa? Pembilang atau penyebut? Yang di bawah seperti penyebut. Ini ditulis ke sini 2. Jadi hartanya 6, totalnya 2 dibagi 2, setengah-setengah, berarti ini dapat berapa anak perempuan? 1 bagian. Kemudian saudari kandung dapat 1 bagian. Ini tidak dapat, 0. Nah, ini kasus setelah Islam. Nah, jauh sekali perbedaannya, kawan. Yang dulu di masa jahiliyah anak perempuan tidak dapat. Nah, saudari perempuan tidak dapat. Tapi setelah Islam harta mereka dapat setengah-setengah, dan akhun li'ab tidak dapat. Contoh yang ketiga, halaka halikun an zaujatin wa bintin wa abin. Seorang meninggal yang mewarisi dari ahli waris yang hidup seorang istri
seorang anak perempuan dan seorang bapak. Baik. Perhatikan di masa jahiliyah. Kaidahnya di masa jahiliyah bagaimana tadi? Pokoknya wanita tidak dapat apa-apa. Istri selama apapun dia hidup bersama suaminya. Kalau suaminya meninggal, dia tidak dapat jatah apa-apa. Mahrum. Kemudian juga anak perempuan mahrum. Nah, bapak mengambil semua harta. Jadi bapak mengambil semua hartanya. Al-malu kulluhu lil ab. Ini. Tapi setelah Islam, ini yang penting bagi kita karena kita mempelajari hukum Islam. Taib. Perhatikan, meninggal ahli warisnya 3. Nah, nanti kalau mengerjakan berarti caranya ini bikin kotak dulu. Ini untuk nulis asal masalah. Ini untuk ahli waris. Ahli warisnya 3 siapa tadi? Zaujah, kemudian bintun, kemudian abun. Taib. Zaujah di surat An-Nisa, kalau seorang istri menjadi ahli waris dan suami yang meninggal itu punya anak, maka dia dapat berapa? Hah? 1/8. Taib. Kemudian anak tadi, kalau seorang ayah meninggal, dia cuman punya 1 anak perempuan, maka jatahnya anak perempuan setengah. Kemudian bapak karena dia laki-laki yang paling dekat di sini yang masih hidup, maka dia sebagai asobah. Asobah itu ain. Asobah itu pokoknya sisa. Kalau sisanya banyak ya beruntung, kalau sisanya sedikit ya bersyukur. Baik, bersyukur saja. Sekarang perhatikan di sini 1/8 sama setengah. 1/8 sama setengah. Kira-kira bisa, biar pembagian itu tidak pecah, kita kasih berapa di sini? Kasih 8. Jadi kita nanti ini kalau ingin belajar faraid, ingat KPK, tapi bukan Komisi Penanggulangan Korupsi. Tapi apa KPK ini apa? Kelipatan persekutuan kecil. Ya, harus tahu bagaimana kelipatan persekutuan yang paling kecil antara 2 dan 8. Berarti di 8. Ya. Intinya biar apa pembagian itu ndak per-peran kayak gini, tapi utuh. 2 dan 8 ya ketemunya di 8. Berarti sekarang 1/8 dari 8 berapa? Dikiri Khairan. 1/8 dari 8 berapa? 1. Setengah dari 8 berapa, Muhammad? Setengah dari 8 berapa? 4. Baik. Berarti ini 8. Yang sudah ada 1 dan kok ini 4 pakai 4 ain ya jadinya. Nah, 1 dan 4 berarti berapa ini? 5. 8 kurangi 5 sisanya berapa? 3. Nah, di sini Bapak cuma dapat 3 bagian. Lebih banyak siapa? Anak perempuan. Ibu, karena ini zaujah ya kan, istri. Kan ibunya si anak ini. Dia cuma dapat 1. Nah, baik. Nah, ini setelah Islam, lihat. Nah, bapak yang kalau sebelum Islam dulu dapat semuanya, ketika datang Islam dia dapat 3 bagian. Baik. Nah, di situ dalam diagram kan ditulis al-baqi. Al-baqi maksudnya yang tersisa. Yang tersisa berapa berarti? Ya, 3 bagian.
Ya kan? Nah. Qala hafizahullah ta'ala, lakinna Allah azza wa jalla min rahmatihi farada lin nisa'i, atau farada, membagi, menetapkan, furudahunna wa ma baqiya minal mal, fakama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraidha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, setelah kita melihat perbedaan yang sangat jauh pembagian warisan di masa jahiliyah dengan setelah datangnya Islam, kita tahu kawan, bagaimana bagusnya tatanan Islam. Maka dikatakan di sini, nah, yang dulunya di masa jahiliyah wanita tidak diberi warisan sama sekali, akan tapi Allah Subhanahu wa taala, nah, dengan rahmatnya menetapkan bagi para wanita furudahunna, yaitu bagian-bagian mereka dalam pembagian waris. Jadi wanita ini, makanya kawan, dalam pembagian waris dikedepankan dulu dalam urutan tadi nyusunnya. Kita kalau nyusun kasus untuk menyelesaikan warisan, wanita-wanita itu di atas dulu. Selesaikan dulu mereka bagiannya berapa yang dapat bagian. Kemudian baru apa, laki-laki setelahnya. Kenapa? Karena nah, yang tersisa dari harta itu apa? Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhiqul faraidha bi ahliha, ya, berikanlah warisan itu kepada yang berhak. Ini mudahnya makna hadis. Bagian warisan itu berikanlah kepada yang berhak. Terus yang tersisa dari harta warisan tersebut bagi laki-laki yang paling dekat. Fali aula rajulin dzakar, yaitu bagi laki-laki yang paling dekat, paling utama untuk dapatkan warisan. Lalu bagaimana kita tahu ini dekat, ini jauh? Ya dengan mempelajari urut-urutannya nanti insyaallah taala pada masalah asabah. Taib. Nah, ini bab sebagai apa? Pendahuluan untuk menunjukkan akhwan, pertama, rasa syukur kita dengan syariat kita, juga untuk mengetahui betapa zalimnya orang-orang kufar musyrikin jahiliyah pada masa itu, dan betapa adilnya Islam dan betapa memuliakannya Islam terhadap hak-hak para wanita. Maka sepantasnya para muslimah untuk bersyukur dan betul-betul bersemangat untuk menunaikan syariat Allah. Mereka dimuliakan dengan banyak kemuliaan pada bidang warisan, pada masalah hijab. Mereka dimuliakan dengan diperintahkan untuk memakai hijab. Karena mereka adalah perhiasan. Sesuatu yang mulia, bukan untuk dipertontonkan kepada sembarang orang. Baik. Barakallahu fikum, kita ambil satu bab ini dulu untuk permulaan insyaallah. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.